Di pertemuan kali ini, kami akan membahas sedikit tentang aspek sumber daya manusia. Kenapa aspek sumber daya manusia ini sangat penting bagi setiap perusahaan? Karena tanpa adanya sumber daya manusia, perusahaan itu tidak akan berjalan dan pastinya tidak akan mencapai goals-goals yang sudah direncanakan oleh sebuah perusahaan itu. Karena nggak ada sumber daya manusianya, ya nggak? Lalu apa aja sih yang ada pada aspek sumber daya manusia itu sendiri? Yang pertama yakni perencanaan sumber daya manusia. Kenapa? Karena kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada sumber daya manusia yang solid, yaitu manajer dan timnya. Namun, dalam membangun sebuah tim yang solid atau membangun sebuah tim yang efektif, dibutuhkannya suatu kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Dan dalam membangun sebuah tim yang efektif atau yang solid, perlu adanya pertimbangan harus diadakan bukan hanya pada keahlian teknis para manajernya atau dari anggotanya masing-masing, tetapi juga pada peranan penting yang mereka lakukan dan keselarasan sehingga kita dapat memiliki satu visi dan misi yang sama. Untuk itu diperlukannya memilih manajer proyek. Kenapa? Karena manajer proyek ini nantinya sebagai pemegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah proyek. Ada beberapa hal dalam memilih manajer proyek. Yang pertama yakni pemilihan waktu. Manajer proyek dan tim proyek harus secepatnya terlibat dalam perencanaan proyek sehingga akan lebih terikat untuk segera merealisasikan proyek yang sudah direncanakan oleh sebuah perusahaan. Dan yang kedua ada kriteria seleksi. Kenapa kriteria seleksi ini? Karena manajer proyek nantinya dapat memilih untuk dapat menugaskan seseorang yang berpengalaman, berkompeten, tepat waktu, sehingga dari itu semua manajer proyek memerlukan adanya kriteria atau karakteristik yang terbagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama, latar belakang pengalaman. Yang kedua, kepemimpinan dan keahlian strategis. Yang ketiga, kemampuan teknis. Yang keempat, kemampuan kehumasan. Dan yang kelima, yakni kemampuan manajerial. Setelah memilih manajer proyek, dalam menjalankan sebuah proyek, tentunya diperlukan satu tim yang solid. Nah, yang kedua ada memilih tim proyek. Memilih tim proyek bergantung pada beberapa faktor nih. Yang pertama ada tujuan dan hasil dari proyek yang diharapkan. Yang kedua yakni pekerjaan teknis yang harus dilakukan. Yang ketiga, kemampuan yang dibutuhkan untuk menarik, menugaskan, mendelegasi, mengawasi dan mengomunikasikannya. Dan yang keempat, ada melakukan pekerjaan yang dibutuhkan di setiap tahapan proyek. Tidak hanya dalam memilih manajer proyek yang memiliki kriteria, dalam memilih tim pun juga memiliki kriteria umum yang digunakan untuk memilih anggota tim proyek. Yang pertama ada memiliki komitmen pada tujuan proyek dan mampu menyelesaikannya. Yang kedua, kemampuan untuk berkomunikasi dan membagi tanggung jawab. Yang ketiga ada fleksibilitas, dapat berpindah dari suatu kegiatan pekerjaan ke kegiatan pekerjaan lainnya sesuai dari schedule dan kebutuhan proyek yang sedang dibutuhkan. Dan perencanaan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan maupun kelebihan sumber daya manusia pada saat kurang dibutuhkan. Yang kedua ada analisis pekerjaan. Pekerjaan merupakan komponen dasar bagi struktur organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain secara rinci dan jelas. Isi suatu pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis dan sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, maka diperlukan syarat yang harus dipenuhi oleh orang tersebut, yang sering disebut dengan kualifikasi atau spesifikasi dari personal tersebut. Dalam mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan kriteria perusahaan, tentunya perusahaan akan melakukan yang namanya rekrutmen, seleksi, dan orientasi kepada tenaga kerja yang akan menjadi bagian dari setiap perusahaan.
Nah, yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen ini merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Nah, hal ini dilakukan karena sebagai lowongan, pembuka lowongan pekerjaan bagi sumber daya manusia di luar sana untuk dapat bergabung dengan perusahaan yang sedang membuka rekrutmen itu. Dan yang kedua adanya seleksi. Nah, di tahap seleksi ini yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan. Jadi dalam seleksi ini pastinya akan ada seleksi wawancara, seleksi tes, dan sebagainya macamnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan masing-masing. Dan yang kedua ada orientasi. Orientasi ini adalah sebagai ajang pengenalan untuk memperkenalkan pegawai baru, untuk memperkenalkan pegawai baru kepada situasi kerja dan kelompok kerjanya yang baru. Jadi, untuk memperkenalkan sumber daya manusia yang baru ini untuk lingkungan pekerjaan barunya yang seperti apa, dia diperlihatkan. Ini loh sistem kerjanya seperti ini, cara kerja mereka harus seperti ini nantinya, dan teman-teman tenaga kerjanya mereka juga seperti ini kayak gitu. Nah, itu tadi dari aku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku. Jadi langsung aja. Selanjutnya, saya Rizky Dwi Arisusanti akan menjelaskan mengenai produktivitas. Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang telah dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Berkaitan dengan SDM, ciri pegawai yang produktivitas menurut Dell tahun 1989 adalah yang pertama, cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat. Yang kedua, kompeten secara profesional. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, memahami pekerjaan. Yang kelima, belajar dengan cerdik, menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan. Yang keenam, selalu mencapai perbaikan-perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti. Yang ketujuh, dianggap bernilai oleh atasannya. Yang kedelapan, memiliki catatan prestasi yang baik. Dan yang kesembilan, selalu meningkatkan diri. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Istilah pelatihan ditujukan untuk para pegawai pelaksana dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya secara teknis. Sedangkan pengembangan itu ditujukan kepada para pegawai tingkat manajerial untuk meningkatkan kemampuan secara konseptual dan kemampuan dalam pengambilan sebuah keputusan dan memperluas human relation. Program latihan dan pengembangan ini bertujuan untuk menutupi celah antara kecakapan karyawan dan permintaan jabatan. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja. Prestasi kerja. Manajemen maupun karyawan perlu adanya umpan balik atas kerja mereka melalui prestasi kerja yang didapat oleh para karyawan. Prestasi kerja sendiri merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan, di mana hasil dari penilaian prestasi kerja ini nantinya dapat digunakan oleh personalia untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya adalah mengenai kompensasi. Cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi. Kompensasi sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk balas jasa atas kerja mereka. Jenis kompensasi sendiri terdiri dari dua. Yang pertama adalah kompensasi bersifat finansial, dan yang kedua adalah kompensasi bersifat non-finansial. Untuk kompensasi bersifat finansial ini contohnya seperti gaji, THR, bonus, dan lain-lain. Sedangkan kompensasi yang bersifat non-finansial ini merupakan kompensasi yang tidak berwujud atau tidak terikat sama sekali dengan uang, akan tetapi bernilai positif dan sangat berharga bagi karyawan. Contohnya pelatihan kerja karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, tim kerja yang suportif, jenjang karir yang pasti, penghargaan terhadap prestasi kerja, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Sapra Setia, biasa dipanggil Asa, NIM 1803011181.
Kali ini saya akan melanjutkan yaitu mengenai rencana karir. Karir sendiri merupakan semua pekerjaan atau jabatan seseorang yang telah maupun sedang dilaksanakannya atau dijalankannya. Nah, di dalam konsep dasar perencanaan karir seseorang sendiri ini ada 3 macam, diantaranya yaitu yang pertama, karir sebagai suatu urutan promosi atau transfer ke jabatan yang lebih besar tanggung jawabnya atau kalkulasi yang lebih baik selama kehidupan kerja seseorang. Nah, yang kedua, karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematik dan jelas. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegang selama kehidupan kerja. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah sangat yang penting karena ini menentukan kualitas dari hasil perusahaan itu tersebut nantinya. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Selain itu, kesehatan kerja termasuk di dalam adalah kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, dengan adanya program kesehatan kerja dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, selanjutnya yaitu ada pemberhentian. Pemberhentian merupakan nama lain dari PHK atau pemutusan hubungan kerja dari suatu organisasi terhadap karyawannya. Pemberhentian sendiri ini dapat terjadi oleh berbagai sebab. Misalnya, yang pertama yaitu peraturan undang-undang yang berlaku, yang kedua keinginan perusahaan atau karyawan, pensiun, dan masih banyak lain sebagainya yang bisa memberhentikan atau mendapatkan PHK. Untuk menghindari masalah dalam proses pemberhentian ini, sebaiknya pemberhentian ini dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Nah, yang selanjutnya yaitu ada juga implikasi pada SKB atau studi kelayakan bisnis. Hasil studi aspek sumber daya manusia hendaknya memberikan informasi dalam 2 hal. Yang pertama yaitu mampu membedakan antara merencanakan SDM dalam pembangunan proyek bisnis dan SDM dalam implementasi bisnis rutin. Dan yang kedua yaitu menentukan kelayakan setiap unsur MSDM. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.